Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di penghujung Ramadan kita kali ini, buat yang istimewa lagi, kuping gajah yang tidak biasa, kuping gajah mini. Oke, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Nah, ini dia bahan-bahannya. Udah ada pada layar ataupun kolom deskripsi. Ini untuk penggunaan santan nanti secukupnya aja ya, jadi secara bertahap. Kemudian untuk perisa makanannya sesuai selera, mau warna apa atau rasa apa aja. Sekarang kita pecahkan dulu 1 butir telur. Lalu masukkan 7 sendok makan gula halus. Cembung aja ya, nggak menjumbung. Gulanya seperti itu kurang lebih, atau kalau mau ditimbang 70 gram. Kita aduk dulu dengan telur sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 2 sendok makan margarin. 2 sendok makan ini kurang lebih 30 gram ya, 30 gram. Kalau 1 sendoknya 15 gram, ya kurang lebih aja nggak masalah sih kalau margarin. Yang penting sedang-sedang aja, nggak terlalu menjumbung tinggi juga. Kemudian masukkan tepung terigunya 300 gram. Tepung terigu boleh tepung terigu serbaguna atau tepung terigu protein rendah. Nah, untuk santan, di sini Mama siapkan 70 ml, tapi ternyata hanya sampai 50 ml aja yang kita gunakan. Tapi tergantung lagi dari kelembapan tepung ya. Jadi diusahakan masukannya itu bertahap dulu, jangan seluruhnya. Nah, itu bersisa 20 ml. Jadi jika udah konsistensinya seperti ini, adonannya tidak terlalu lunak ataupun terlalu keras. Jadi sedang-sedang aja, lembut gitu ya. Hentikan pemakaian air santannya. Nah, udah, ini sekarang akan kita bagi menjadi 3 bagian. Sebenarnya terserah aja. Ini juga nanti jadinya 4 warna kok. Nanti Mama bagi lagi. Jadi kita membagi-bagi itu untuk pembagian warna. Nah, dari 1 bagian itu kita bagi lagi menjadi 2, karena yang satu pastinya untuk warna original, yang satunya lagi untuk kita beri warna. Jangan lupa adonan yang lain kita tutup dulu agar tidak kering. Nah, sekarang kita rolling dulu. Siapkan plastik, boreh plastik es. Ini Mama menggunakan plastik es 2 kilo. Letakkan pada bagian atas, kemudian tutup dan akan kita rolling, tipiskan. Ini yang warna original ya. Jadi setiap campuran warna itu tetap ada warna originalnya. Untuk ketipisannya sedang aja. Kalau semakin tipis berarti lingkarannya itu nanti semakin banyak. Nah, seperti ini, sesuai selera aja. Untuk 1 bagian lagi akan kita beri warna. Di sini Mama menggunakan perisa taro, warnanya ungu. Jadi untuk perisa atau pewarna atau pasta makanan itu sesuai selera aja. Kali ini memang sengaja ingin buat kuping gajah yang renyah banget dengan bentuk yang mungil. Jadi kuping gajah mini. Ini udah yakin insya Allah pasti banget jika kalian membuat dengan benar, tidak hanya semata-mata resep aja sih sebenarnya ya, tapi feeling juga harus digunakan untuk konsistensi adonannya agar kuping gajah ini tetap renyah, juga untuk teknik penggorengannya. Nah, ini udah yang warna ungu, ukurannya tentunya sama dengan yang putih. Sekarang lanjut lagi, ini diberi perisa pisang Ambon. Perisa pisang Ambon ini berwarna merah. Sama caranya kita campurkan dulu, dan setiap 1 bagian kita bagi 2, yang satu untuk original warnanya kita pipihkan juga. Tentunya ukurannya sesuai dengan lebar dan panjang warna yang original. Untuk ketebalannya
Semakin tipis nanti lingkarannya semakin banyak. Nah, seperti ini. Sekarang akan kita lapiskan tumpuk. Ini caranya seperti ini ya, biar kalian bisa perhatikan. Rapikan dulu. Bagian yang original kita angkat. Itu masih melekat. Satukan setiap sisinya. Nah, seperti itu. Lebih mudah ya. Jadi jangan kalian angkat dari plastik seluruhnya, nanti bisa sobek. Kemudian bisa kita tipiskan lagi. Semakin tipis akhirnya dia akan semakin melebar. Dan sebenarnya ini bisa jadi dua roll ya, dua roll. Kalau satu roll jadinya sih besar, tapi karena Mama Eji menginginkan kuping gajahnya kecil, jadi satu adonan ini, satu lembar ini kita bagi menjadi dua bagian. Kalau kalian mau buat yang besar berarti nggak usah dipotong. Nih, sekarang dari bagian tepi kita rolling terus. Semakin kecil lipatannya itu semakin cantik. Nah, tuh cukup ya segitu. Kalau mau yang mini, kalau yang lebih besar lagi ya dilanjutkan jadi satu roll. Nah, nggak sampai di situ aja, biar lebih mungil lagi. Ini Mama Eji kecilkan sedikit lagi dengan di rolling. Karena kepanjangan kita bagi dua ya, biar nanti menyimpannya itu lebih mudah. Sama ini sisanya juga caranya juga sama. Digulung kecil dari ujung sampai akhir. Nih, kalau mau dilangsingkan seperti itu, digulung lagi. Kemudian kita bungkus dengan plastik. Bisa kalian lihat sambil dirapikan gulungannya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi yang ungu juga udah semuanya udah dibungkus plastik. Ini lagi ya yang warna orange. Coba kalian perhatikan cara menumpuk lapisannya biar lebih mudah. Tuh, seperti itu. Jadi semakin kecil bentuk kuping gajah ini, semakin manis terlihat. Tentunya semakin renyah. Ini bener deh, Mama Eji tuh gak bohong ya. Kenyataannya emang renyah sih. Jadi selain resep, terkadang kita juga gak bisa loh ngandalkan resep begitu aja. Teknik-tekniknya juga perlu kalian perhatikan. Jadi jangan hanya sekedar melihat deskripsi atau menontonnya di skip-skip. Oh, udah tahu bahannya ini itu dicampur terus digulung-gulung. Gak begitu juga. Ya, nah teknik-teknik misalkan dalam penyimpanannya, dalam pembentukannya, juga dalam penggorengan. Ini tadi satu bagian malah Mama Eji buat jadi dua. Ini diberi perisa pandan, jadi kita mempunyai 4 warna. Nah, kita tumpukan seperti itu. Sangat mudah sekali. Nah, jadi teknik-teknik seperti ini juga perlu kalian perhatikan agar kita tidak kesulitan, tidak merasa kepayahan membuat yang imut-imut ini ya. Nah, setelah semuanya nanti selesai digulung, kita simpan dulu di dalam kulkas. Untuk penyimpanan di dalam kulkas itu bisa 1 jam atau 45 menit yang pasti sampai dia mengeras. Ya, atau kalau mau cepat di freezer. Ini tadi Mama Eji simpan di freezer. Kemudian ini udah agak membeku, tapi yang pasti udah bisa dipotong ya. Gunakan cutter agar potongan itu lebih tipis seperti ini. Tuh, kalian bisa lihat kalau setelah dipotong mau kalian tipiskan bisa dipencet aja dengan 2 jari. Nih. Ini mudah banget asalkan kondisi adonan ini benar-benar dalam keadaan keras. Kerasnya itu yang pasti masih bisa dipotong seperti ini ya. Nih, kalau pakai pisau itu agak tebel dia, tapi terserah kalian sih. Yang pasti kalau menggunakan cutter, ketipisannya itu udah cakep banget.
tanpa dipencet atau ditipiskan lagi itu udah bagus ya. Jadi seperti itu. Nah, teknik-teknik seperti inilah juga yang harus kalian ketahui selain komposisinya. Ini terus tuh bisa kalian pencet-pencet aja nih. Jangan lupa dialasi dengan plastik ya. Jadi nanti tinggal diangkat aja kalau akan digoreng karena ini bentuknya mini-mini sekali. Nih, udah selesai satu bagian warna ungu dan ini ada yang berwarna pink. Tuh ya, bisa kalian lihat mungil-mungil. Kalau mau ditipisin lagi bisa tinggal dipencet-pencet semuanya. Sebenarnya ini kita lakukan dengan mudah sekali asalkan kalian tahu gimana cara mengerjakan dengan cepat dan tepat. Nah, saat kita memotong satu bagian, warna-warna yang lain atau bagian yang lain tadi disimpan dulu di freezer atau di kulkas ya. Jadi jangan dibiarkan di suhu ruang. Setelah satu bagian ini selesai, digoreng, kemudian keluarkan lagi bagian-bagian yang lain. Oke ya? Jadi secara bertahap bergantian. Ini kita siapkan minyak. Minyaknya panas tapi ingat apinya harus kecil seperti kita menggoreng donat. Nah, kemudian kita masukkan, setelah mengembang dia akan berbusa besar sampai busanya ini agak reda. Dan ingat harus terus diaduk biar matangnya juga merata. Nah, seperti itu. Ini dia hasilnya. Wow. Seperti dodolan. Dodolan. Nih, renyah loh. Tuh. Ini empuk banget. Jadi camilan yang enak. Oh iya, sebenarnya ini cantik banget kalau kita tempatkan di wadah untuk hampers. Kue kering juga cakep. Tapi sepertinya Mama Eji telat nggak ya menginfokan ini dia hasilnya. Ini karena tadi banyak warna yang kita gunakan, jadi ya hasilnya nggak banyak ya setiap warna. Setengah botol ini aja. Jadi kita letakkan di botol kaca. Aduh, cakep banget dan lebih unik, ya kan? Nih, bisa kalian hantarkan sebagai hampers lebaran buat tetangga-tetangga dan kerabat. Oke ya. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.